Halo semuanya, perkenalkan saya Safety Robot Seat WBN yang akan membimbing kalian semua selama induksi ini. Selama induksi, saya izinkan untuk rekan-rekan memotong penjelasan dari saya jika ada yang ingin ditanyakan, namun silahkan tanyakan langsung ke induktor aslinya karena saya masih dalam faktor pengembangan. Hehehe. Selamat datang di PT Hilcon Jaya Sakti Project WBN Lilaf. Anda sedang mengikuti induksi dari Departemen Safety Health Environment. Hilcon memiliki 4 kebijakan. Kebijakan pertama terkait K3, KO, mutu, dan lingkungan hidup. Di mana K3 merupakan upaya untuk meniadakan kecelakaan berakibat mati atau fatal, lebih difokuskan kepada manusia atau pekerja dari PT Hilcon. Selanjutnya KO, selain kita menjaga manusianya, untuk KO sendiri berupaya juga untuk menjaga SPAP yaitu sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan. Yang ketiga adalah mutu. Mutu adalah upaya memberikan pelayanan terbaik untuk customer kita baik dari sisi produktivitas ataupun dari sisi K3LH-nya. Dan yang terakhir lingkungan hidup, yaitu merupakan upaya untuk meminimalisir dampak pencemaran terhadap lingkungan. Contohnya penyiraman untuk meminimalisir debu, pembuatan sedimen pond untuk mengelola air limpasan tambang, pembuatan TPS transit, dan lain-lain. Kebijakan yang kedua mengenai pencegahan penyalahgunaan nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif serta minuman keras. Semua kebijakan ini merupakan komitmen manajemen PT Hilcon Jaya Sakti, di mana tujuan kebijakan nafsa dan minuman keras ini adalah untuk menjaga lingkungan kerja agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif serta minuman keras. Sehingga tercipta lingkungan tempat kerja yang aman, sehat, selamat, dan kondusif. Kebijakan yang ketiga mengenai penetapan angka kecukupan gizi, di mana tujuannya untuk menjaga kecukupan gizi agar tercipta tenaga kerja yang sehat dan produktif, sehingga tersedia ahli gizi di site untuk mengontrol angka kecukupan gizi pada masing-masing site. Kebijakan yang keempat mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual di tempat kerja, agar terhindar dari penularan sehingga tercipta lingkungan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. Kita mengenal bahaya dan resiko, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu secara definis apa itu bahaya dan resiko. Bahaya adalah setiap benda, bahan, kegiatan atau kondisi yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian. Sedangkan resiko adalah potensi kemungkinan bertemunya dua bahaya atau lebih yang mengakibatkan kecelakaan atau kerugian. Untuk lebih sederhana, dalam mengingat bahaya dan resiko adalah hubungan sebab dan akibat, di mana bahaya adalah penyebabnya dan resiko adalah akibat yang dihasilkan dari bahaya itu sendiri. Sebagai contoh, jalan licin merupakan salah satu contoh bahaya yang kemudian bertemu dengan bahaya lain, contohnya aktivitas soling DT. Ketika adanya pertemuan dua bahaya atau lebih akan memiliki potensi terjadinya resiko, yaitu dengan potensi dampak seperti unit tergelincir yang dapat menyebabkan rebah ataupun menabrak unit lainnya. Teori terbentuknya api. Di mana adanya teori segitiga api yaitu syarat terbentuknya api. Teori tersebut berbicara bahwa untuk terbentuknya api harus bertemunya ketiga unsur yaitu sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Tapi ada catatan yang paling penting, belum tentu ketika ketiga unsur tersebut bertemu akan langsung menghasilkan api, masih ada satu syarat lagi yaitu harus dalam konsentrasi yang sesuai. Sebagai contoh, misal kita lihat di lingkungan luar terdapat daun kering ataupun plastik yang merupakan sumber bahan bakar yang kemudian bertemu dengan oksigen yang ada secara bebas. Lalu bertemu dengan sumber panas contoh matahari, belum tentu akan terbentuk api karena konsentrasinya tidak tercapai atau masih kurang untuk menyalakan bahan bakar yang ada. Namun ketika sumber panas konsentrasinya sudah sesuai, misal pada saat kemarau panjang dan suhu ekstrim, seperti ada kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera tahun 2018,
karena sumber panas sudah menunjukkan konsentrasi dan ketiga unsur tersebut telah tercapai. Alat pemadam api ringan atau biasa kita sebut APAR, dari bahasanya menandakan bahwa APAR ini hanya bisa digunakan untuk memadamkan api ringan atau api kecil saja. Catatan, bukan berarti APAR tidak dapat memadamkan apinya, hanya saja tidak efektif lagi dikarenakan isi dari APAR sendiri yang terbatas, jadi apinya bisa saja padam, namun membutuhkan banyak APAR. APAR memiliki 4 jenis berdasarkan isiannya yaitu berisi air, busa atau foam, SO2, dan dry chemical powder atau serbuk kimia kering. Sedangkan untuk klasifikasi api sendiri juga dibagi menjadi 4 berdasarkan bahan bakar terbentuknya api. Untuk klasifikasi api A yaitu dari bahan bakar padat selain logam seperti kayu kertas dan lain-lain. Klasifikasi api B dari bahan bakar cair seperti solar bensin dan lain-lain. Klasifikasi api C dari listrik dan klasifikasi api D dari bahan bakar logam seperti nikel, besi, dan lain-lain. Kita perlu mengetahui klasifikasi APAR dan klasifikasi api dikarenakan tidak semua jenis APAR dapat memadamkan segala jenis api. Bisa kita lihat pada tabel, ada tanda checklist dan silang itu menandakan bahwa APAR jenis air hanya bisa untuk klasifikasi api A, sedangkan APAR chemical powder efektif untuk memadamkan segala jenis klasifikasi api ringan. Maka dari itu, ditambang lebih banyak menggunakan APAR dengan isi chemical powder. Namun untuk di area elektrikal seperti bangunan ataupun TL, kita menggunakan APAR CO2 karena APAR dry chemical powder akan meninggalkan kerat pada komponen elektrik sehingga mengakibatkan kerusakan. Misal ada 2 komputer, satu terbakar dan satu tidak, maka komputer yang tidak terbakar akan ikut rusak juga jika kita padamkan dengan dry chemical powder, karena powder tersebut berkerat pada komponennya, jadi komputer tetap rusak karena APAR, padahal tidak ada dampak dari kebakaran itu sendiri. Cara penggunaan APAR. Yang pertama, kita harus mengecek kondisi APAR terutama pada bagian pressure. Apakah masih dalam batas hijau atau tidak? Karena jika pressure merah ke kiri, menandakan APAR tersebut low pressure dan tidak dapat mengeluarkan isian dari APAR. Sedangkan jika pressure merah ke kanan, maka menandakan APAR tersebut high pressure, di mana terdapat resiko hentakan ketika pressure yang berlebihan tersebut dirilis untuk pertama kali, dikhawatirkan tabung APAR tersebut dapat menghantam perut ataupun kepala, sehingga membahayakan diri kita sendiri. Setelah kita selesai memeriksa kondisi APAR, barulah siap untuk digunakan. Pertama, kita tarik pin yang menahan handle dari APAR, kemudian kita angkat APAR dan arahkan ke sumber api. Pastikan tangan terkuat memegang handle APAR, lalu kita tekan handle APAR dan sapu dari sisi ke sisi, harus satu arah agar penggunaan APAR dapat lebih efektif. Saat menjalankan unit di area tambang dan hauling road wajib 1. Memiliki simper atau sesuai dengan jenis kendaraan yang dibawa. 2. Wajib menyalakan lampu depan atau headlamp atau lampu kerja, lampu rotari atau flashlight. 3. Driver dan penumpang wajib menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman. 4. Menjalankan prosedur klakson 1 kali untuk start engine, 2 kali jalan maju, dan 3 jalan mundur. 5. Mematuhi rambu pada lalu lintas yang ada di area tambang. 6. Kecepatan maksimum di jalan hauling 60 km per jam dan di jalan tambang 30 km per jam. 7. Pastikan jarak aman saat jalan beriringan atau parkir kendaraan. 8. Dilarang menumpang pada unit produksi, kecuali saat training, orientasi, dan ground test. 9. Dilarang mengoperasikan unit sambil melakukan 2 aktivitas secara bersama-sama, seperti main handphone dalam unit. 10. Matikan mesin saat mengisi bahan bakar atau BBM. Pastikan turun dari unit atau minimal melepas seatbelt agar ketika kondisi emergensi, kita dapat cepat mengevakuasi diri sendiri. Arti kode warna secara umum. Kita pasti sering melihat berbagai jenis rambu dengan beragam warna,
Ternyata warna tersebut tidak sembarang digunakan, namun memiliki arti masing-masing. Yang pertama, ada warna merah kombinasi putih yang berarti larangan. Sebagai contoh, rambu forbidden, berarti kita dilarang untuk melintas area tersebut atau rambu dilarang menyalip dan lain-lain. Yang kedua, ada warna biru kombinasi putih yang berarti anjuran atau perintah. Jika kita melihat rambu tersebut, maka kita harus langsung segera melaksanakannya, seperti contoh, gunakan channel, area wajib alat pelindung diri, gunakan gear, dan lain-lain. Yang ketiga, warna kuning kombinasi hitam yang berarti peringatan atau hati-hati, seperti contoh, rambu persimpangan. Berarti hati-hati di depan ada persimpangan, kita harus sedikit mengurangi kecepatan atau rambu lawan longsor, dan lain-lain. Yang keempat, warna hijau kombinasi putih yang berarti informasi umum, seperti contoh, rambu titik kumpul, rambu transit, Arstopel workshop area, dan lain-lain. Yang kelima, warna putih kombinasi hitam, diserta dengan garis miring, menandakan arti batas akhir larangan, seperti contoh, batas akhir takeover, berarti ketika sudah melewati rambu tersebut, kita sudah bisa melakukan takeover. Tapi ingat, harus dalam batas kecepatan yang diizinkan. Ini adalah contoh rambunya. Ada rambu peringatan terkait simpang jalan, baik pertigaan ataupun perempatan. Contoh terkait rambu larangan, ada rambu stop, dilarang masuk, giveaway, dan lain-lain. Contoh rambu perintah, yaitu ada rambu petunjuk arah, area parkir, wajib klakson, dan rambu prioritas. Ada juga contoh rambu informasi seperti area master point atau titik kumpul. Selanjutnya, membahas mengenai tanggung jawab pekerja tambang. 1. Menjaga sikap positif dan komunikasi yang terbuka terhadap kesehatan dan keselamatan. Maksudnya adalah, kita semua harus dapat terbuka terkait masukan ataupun teguran yang diberikan terkait kesehatan ataupun keselamatan kerja dan menggunakan komunikasi positif yang sopan. 2. Melaporkan semua bahaya, insiden, dan cedera, serta menerapkan tindakan perbaikan. 3. Mematuhi semua kebijakan, standar, dan prosedur. 4. Selalu hadir dalam kondisi yang fit untuk menjalankan tugas. Dan kelima, mengamati dan mendukung perilaku aman orang lain. Persyaratan masuk pertambangan. Karyawan atau kontraktor wajib mengikuti induksi K3LH, memiliki kartu tanda pengenal atau main permit, menggunakan alat pelindung diri, layak untuk bekerja. Kemudian jika mengemudi, karyawan harus memiliki kimper yang masih aktif sesuai dengan peralatan yang akan dioperasikan. Terakhir, mematuhi semua peraturan pertambangan dan rambu-rambu keselamatan yang berlaku di tambang. Untuk tamu atau visitor juga sama, harus mengikuti induksi dan yang paling penting harus selalu didampingi oleh pekerja yang memiliki ID badge. Adapun aspek terkait keselamatan pertambangan, ada dasar-dasar hukum yang mengaturnya, baik dari undang-undang tertinggi hingga turunannya. Yang pertama, berdasarkan undang-undang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2, dikatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, ada turunannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai K3. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 mengenai pelaksanaan dan pengawasan baik di pertambangan mineral dan batu bara. Keempat, ada Keputusan Menteri Nomor 1827 Tahun 2018 terkait Good Mining Practice ataupun pedoman pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Keputusan Menteri ini terkait standarisasi kaedah pertambangan, baik dari lebar jalan, tinggi tanggul, jarak, pengelolaan peledakan sampai dengan sistem penambangan, dan lain-lain. Yang kelima, Keputusan Dirjen Minerba Nomor 185 Tahun 2019 terkait Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, atau biasa kita sering dengar terkait audit, baik internal maupun eksternal,
Dan itu mengacu kepada keputusan Dirjen Minerba nomor 185 ini. Alat pelindung diri yang wajib digunakan ada helm safety, kacamata safety, baju lengan panjang dengan reflektor, dan terakhir adalah sepatu safety. Apakah ada yang tahu kenapa sepatu safety harus di atas mata kaki? Jawabannya adalah untuk menjaga bagian pergelangan kaki kita jika sewaktu-waktu turun dari unit ataupun terpeleset, agar pergelangan kaki kita tetap terjaga atau tidak keseliu. Dan adapun alat pelindung diri yang tidak diperbolehkan seperti celana jeans robek, celana olahraga, dan topi saat menggunakan helm, karena kerapatan dari helm tersebut akan berkurang. Ada yang tahu lagi kenapa tidak boleh menggunakan celana training? Jawabannya adalah karena celana training mudah kendor dan berbahaya, dikhawatirkan melorot ataupun tersangkut saat beraktivitas ataupun turun dari unit. Kalau tadi adalah alat pelindung diri wajib, ini adalah alat pelindung diri opsional atau tambahan saja, disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, ada sarung tangan, jas hujan dengan reflektor, face shield, ear muff, ear plug, masker katrik ataupun masker kain N95. Hidrasi atau kekurangan cairan sangat mudah untuk mengetahuinya, cukup kita lihat dari warna urin yang dikeluarkan saat kita buang air kecil. Ada warna jernih yang dikatakan oke atau aman, ada warna kuning muda yang dikatakan dehidrasi ringan, dan ada juga warna kuning pekat yang berarti dehidrasi berat. Untuk gejala dehidrasi sendiri adalah sakit kepala, urin berwarna gelap, tidak pergi ke toilet secara teratur, kram otot atau kedutan, denyut nadi cepat, mual atau muntah, kelelahan, pusing, dan lain-lain. Sedangkan untuk perawatannya adalah hentikan aktivitas, regangkan kram otot, jangan dipijat, pergi ke tempat yang sejuk, lepaskan pakaian yang tidak perlu, teguk air dingin, dan dapatkan pertolongan medis. Penanganan keadaan darurat. Apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, longsor, banjir, gempa, ataupun lainnya, segera menuju tempat berkumpul keadaan darurat atau master point. Jadi, ketika emergensi, kita wajib menuju master point terdekat, tidak boleh langsung berpencar ke segala arah. Dikarenakan, kita tidak hanya berkumpul biasa, namun tujuan berkumpul di master point adalah untuk dilakukan pendataan agar diketahui apakah semua orang sudah keluar dari sumber bahaya atau masih ada orang di dalam yang terjebak dan membutuhkan bantuan evakuasi. Jadi kita tidak boleh langsung berlarian kemana-mana dikarenakan ketika pendataan ada satu nama tidak ada, maka akan dianggap orang tersebut masih terjebak dalam kondisi bahaya dan membutuhkan bantuan evakuasi. Namun ketika tim evakuasi masuk ke sumber bahaya, ternyata hasilnya nihil, tidak ada siapapun yang membutuhkan bantuan, dan secara tidak langsung yang bersangkutan telah membahayakan nyawa dari tim evakuasi. Catatan, master point sendiri bukan merupakan area paling aman karena artinya adalah titik kumpul, bukan safe point atau titik aman. Master point hanyalah titik aman sementara untuk berkumpul sebelum dilakukan evakuasi atau perpindahan dari titik berbahaya ke titik yang lebih aman. Panggilan radio ketika terjadi keadaan darurat. Jika terjadi keadaan emergensi, silakan gunakan radio channel MCC PT Hilcon Jaya Sakti. Ketika sudah tersambung, sebutkan kata emergensi, kemudian sebutkan nama pelapor, lokasi emergensi yang detail, keadaan emergensi, apakah properti damage atau injury, ada karyawan yang cedera, jumlah orang yang cedera, dan keadaannya, serta pertolongan pertama yang diperlukan. Apakah ada potensi patah tulang, luka terbuka, ataupun pingsan, agar tim paramedik dapat menyiapkan untuk segera melakukan pertolongan pertama dan mengejar golden time atau waktu emas untuk si korban tersebut selamat. Dan yang terakhir, dan yang paling penting adalah tunggu konfirmasi dan pastikan MCC telah menerima pesan dengan baik. Jangan sampai kita menunggu bantuan tim evakuasi dan tidak ada yang datang, padahal MCC belum terkopi dengan baik, misal pelaporan kita ke doubling, ataupun adanya gangguan komunikasi lainnya. Jika terjadi insiden atau eksiden,
apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama harus kita lakukan adalah korban atau saksi melaporkan kepada pengawas atau MVC terkait kejadian yang terjadi. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah memindahkan unit atau merubah lokasi kejadian sebelum diambilnya data dan fakta yang ada di lapangan. Jika tidak terjadi kondisi emergensi, kita tidak dapat memindahkan jika kondisi tersebut emergensi atau menghasilkan bahaya susulan baru, kita dapat merubah lokasi kejadian. Contohnya, ada nyawa yang harus kita selamatkan, misalnya orang terjepit dan sebagainya. Ketika berhubungan dengan nyawa yang masih bisa kita selamatkan, lokasi dapat kita ubah sesegera mungkin. Traffic Management. Batas maksimal 5 km per jam saat memasuki atau keluar dari gerbang utama. Batas maksimal 10 km per jam saat kendaraan berat memasuki area turunan yang teridentifikasi berbahaya. Batas maksimal 20 km per jam saat memasuki area kantor, camp, dan workshop. Batas maksimal 30 km per jam saat kendaraan ringan dan kendaraan berat di dalam area operasi jalan angkut. Batas maksimal 50 km per jam saat kendaraan berat di dalam area operasi jalan angkut atau hauling road. Batas maksimal 60 km per jam saat kendaraan ringan di dalam wilayah operasi jalan angkut atau hauling road dan kendaraan berat di jalan aspal. Batas maksimal 80 km per jam saat kendaraan ringan di jalan aspal. Alat pengendalian resiko merupakan alat yang digunakan untuk membantu kita dalam mengidentifikasi bahaya ataupun resiko di area kerja ataupun kegiatan yang sedang kita lakukan. Adapun alat pengendalian resiko sebagai berikut. Tag 5, Job Safety and Environmental Analysis, Risk Assessment Report, Site Inspection and Audit, Hazard Identification, Safety Toolbox Meeting, Safety Training. Tempat sampah di area proyek WBN sendiri dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan jenis sampahnya. Tempat sampah warna hijau untuk sampah organik seperti sisa makanan, kertas, daun, dan sebagainya. Tempat sampah kuning untuk sampah anorganik yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol plastik, bungkus makanan, dan sebagainya. Tempat sampah merah untuk sampah logam ataupun metal scrap seperti potongan besi, paku bekas, dan sebagainya. Tempat sampah hitam untuk sampah bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, kaleng cat, majun terkontaminasi oli, dan sebagainya. Safety Essential Requirement merupakan persyaratan yang mencakup operasi pekerjaan kritikal untuk menentukan tindakan pencegahan minimum pada operasi atau kegiatan kritikal. Di sini ada 14 pekerjaan yang dinilai kritikal, hanya saja 3 diantaranya tidak applicable di site WBN. Jadi, tinggal 11 pekerjaan kritikal saja yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, confined space atau bekerja di area terbatas. Yang kedua, electrical hazard atau bekerja dengan bahaya listrik. Yang ketiga, bekerja dengan alat berat. Keempat, bekerja dengan alat ringan. Kelima, loto atau lockout takeout. Keenam, mechanical guarding atau pelindung mesin baik yang berputar, menghasilkan titik potong ataupun titik jepit harus diberikan cover atau pelindung. Yang ketujuh, pekerjaan maintenance atau perbaikan. Yang kedelapan, mechanical handling ataupun pengangkatan dengan bantuan alat. Kesembilan, kontraktor manajemen. Kesepuluh, bekerja di ketinggian. Dan yang ke-11, ada traffic management dan pedestrian, di mana pengaturan trafik antara pejalan kaki dengan unit yang melintas. Baik, mungkin sekian saja paparan materi induksi dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian atas penyimakannya. Semoga dapat tersampaikan dengan baik dan yang paling penting dapat kita implementasikan bersama. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Bepergi, sehat, kerja, semangat. Pulang, selamat. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Saya ucapkan semangat sakti.